Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentunya senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi dan masih membahas berkaitan dengan menjelang pemilihan gubernur Jambi. Salah satu bagian dari rangkaian Pilkada serentak Provinsi Jambi di tahun 2024, dan banyak persoalan yang perlu kita bahas, salah satunya berkaitan dengan pencalonan dan dukungan partai politik. Dan untuk bahas hal tersebut, kami telah mengundang dua narasumber yang nanti akan berdialog dan juga akan berdiskusi bersama kita. Kami telah mengundang ke studio TVRI Jambi Direktur Public Trust Institute, Bang Dr. Parudin. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik. Pemirsa, kami juga telah mengundang akademisi dari Universitas Jambi, Bang Dr. Arfai. Selamat sore Bang. Selamat sore. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa, selama 60 menit ke depan kita nanti akan berdialog dan juga akan berdiskusi berkaitan dengan menjelang dan mencermati pencalonan calon Gubernur Jambi, dan termasuk dalam hal ini kita akan mengarah kepada dukungan partai politik. Baik, saya ke Bang Parudin dulu nih. Iya. Mencermati Pilgub Bang, apa catatan-catatan yang mungkin bisa kita bahas mungkin? Secara umum dulu. Secara umum ya. Iya. Ya, jadi semuanya pemirsa TVRI, jadi memang kita di 2024 ini akan melaksanakan salah satunya adalah pemilihan Gubernur Jambi ya. Iya. Jadi ini saya pikir sebuah proses yang cukup lama dan sepanjang saya pikir ya, karena banyak sekali dinamika yang terjadi ya, baik itu soal dukungan partai politik, kemudian siapa yang kemudian layak dan tidak layak kemudian didukung ya, karena ini juga ada impact ya, pengaruh dari 14 Februari, pemilu 14 Februari, karena menjadi acuan ya, jadi acuan jumlah kursi yang kemudian bisa digunakan untuk pencalonan seorang kandidat gitu ya. Nah, kita lihat hari ini memang sayangnya yang masih dominan itu hanya di satu sisi saja, petahana gitu. Kita lihat sampai hari ini sudah ada 31 kursi ya kalau nggak salah, kalau dikonversi jadi kursi di DPRD Provinsi Jambi kepada petahana. Tapi sayangnya penantangnya sampai hari ini saya pikir belum ada satu rekomendasi dari partai politik. Dan ini saya pikir menarik dari berbagai sisi. Ya, dari sisi misalnya dari sisi demokrasi ini saya pikir juga layak kita bahas ya, bagaimana kemudian kontestasi yang itu harusnya melibatkan banyak orang, tetapi hari ini kita lihat hanya ada pada tataran elitis gitu ya, kelompok-kelompok tertentu atau ya katakanlah elit-elit partai politik yang lebih banyak menentukan. Belum lagi soal ketiadaan kontestan yang juga cukup diperhitungkan. Ini juga perlu menjadi pembahasan kita ya yang ke depan terkait dengan bagaimana demokrasi di Jambi. Ini nanti mungkin bisa kita perdalam dalam beberapa diskusi. Kemudian ini juga soal partai politik. Kita tahu memang partai politik sudah habis-habisan di 14 Februari ya, dengan untuk pemilu legislatif. Tentu mereka jedanya juga cukup dekat ya, antara pileg dengan pilkada, sehingga ada kecenderungan partai politik ini akan pragmatis. Ya, pragmatisme partai politik semakin menguat karena tadi beberapa pertimbangan, misalnya tadi kedekatan jarak ya antara pemilu legislatif dengan pilkada ini tentu membutuhkan effort yang luar biasa ya. Apa konkretnya Bang sebenarnya? Ya, artinya gini, partai politik ini karena terkonsentrasi di 14 Februari sehingga hampir tidak memperhitungkan kira-kira nanti akan maju pilkada untuk pemilihan gubernur siapa gitu ya, yang layak diusung. Mereka fokus ke 14 Februari sehingga kemudian sosok atau figur yang selama ini sangat dominan secara elektabilitas misalnya itu semakin menguat, ya semakin mengokohkan posisinya. Sementara di sisi lain harapan kita ada satu sosok yang mampu menantang. Ini cenderung agak ya biasa-biasa saja gitu ya, agak inferior gitu ya, sehingga agak sulit saya pikir dalam posisi modal elektoral untuk kemudian bisa menjangkau petahana yang begitu sangat dominan hari ini. Baik. Ya. Kalau dalam konteks bernegara, Bang, ya. Arfai, Anda memandang kondisi hari ini dalam menjelang Pilgub Jambi, apa yang mungkin menjadi perhatian dalam kacamata Anda hari ini?
Ya, terima kasih Pak Doni. Ada dua hal saya kira dalam konteks bernegara bicara tentang pengisian jabatan publik ya. Ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana meletakkan rakyat itu menjadi ikut serta secara keseluruhan, terlibat dalam menentukan siapa yang bisa memimpin. Itu satu. Yang kedua adalah berkaitan dengan yang sedang memimpinnya. Apakah karena, ini menarik menurut saya, perlu kita kaji. Apakah karena berhasil memimpinnya sehingga menjadi yang lain atau partai pada rame-rame mendukung, yang lain tidak berani muncul atau yang mana? Nah, padahal konteks bernegara adalah pengisian jabatan pemimpin negara dalam hal pemilihan umum. Disitulah letak pertanggungjawaban seorang pemimpin kepada rakyatnya. Apakah seorang pemimpin itu dinyatakan berhasil, ya, dianggap bisa mewujudkan tujuan dari sebuah negara, kalau daerah tujuan negara diimplementasikan oleh penyelenggaraan tugas dan fungsi seorang kepala daerah atau tidak. Nah, di sini dua hal yang perlu dilihat. Yang pertama ada proses menuju pertanggungjawaban, dan yang kedua adalah meletakkan orang untuk menjadi yang bertanggung jawab. Nah, proses yang untuk bertanggung jawab apa? Itulah proses yang dinamakan adalah pada saat ini. Ya, siapa yang mengusung siapa yang diusung. Nah, kalau petahana berarti dia yang diusung oleh partai, dia ini ada punya tanggung jawab besar untuk dimintakan pertanggungjawaban pada saat nanti di bilik suara. Disitulah mau lihat. Makanya kata kunci saya menilai adalah apakah karena partai rame-rame ini karena memang sudah dirasakan rakyat menerima pertanggungjawabannya pada saat pilih nanti, atau ada hal lain yang bersifat lebih kepada pragmatis. Kalau bahasa saya tuh malas mikir, ya udah ikut aja lah apa yang ada. Kalau gini kan artinya fungsi partai politik dalam sebuah negara, dalam penyelenggaraan negara itu menjadi tidak bagus. Artinya mengalami suatu kelemahan, ya, fungsi partai politik itu. Idealnya harus seperti apa? Idealnya partai politik itu adalah berpihak kepada apa yang diinginkan oleh rakyat. Kalau bahasa dalam pemilu itu adalah rakyat itu ciptakan banyak pilihan. Jadi idealnya seperti itu dalam sebuah pemilu. Rakyat itu ciptakan banyak pilihan. Makanya partai itu berfungsi. Nanti mungkin Pak Haru dalam aspek politik lebih didalami. Partai politik berfungsi itu rekrutmen orang. Ya, dia yang merekrutmen orang yang menurut penilaian mereka adalah orang yang bagus, orang yang layak, orang yang sudah dididik di dalam dimensi 5 tahun fungsi partai. Itulah yang nanti akan ditelurkan. Misalnya partai pendukung petahana, otomatis. Karena memang sudah dalam proses diusungnya lalu, kemudian dididik juga dalam konteks dia dinilai evaluasi dalam pemerintahnya bagus, partai yang bersangkutan boleh mencalonkan. Tapi yang lain itu kan tidak boleh seperti itu juga. Artinya memberikan ruang kepada rakyat banyak yang lain, sehingga pada saat dimintakan pertanggungjawaban untuk petahana, rakyat akan menilai dia layak lagi atau tidak, dan rakyat punya choice lain gitu loh. Jadi rakyat punya pilihan lain, yang pilihan itulah menjadi impian dari seorang rakyat. Apakah kalau dia misalnya dia tidak ketemu dengan petahana ini sesuatu yang masih kelemahan, mungkin dia temukan dengan yang lain, maka dia punya impian, lewat ini yang bisa dibangun. Lalu bagaimana Bang? Izin Bang, kalau kita kaitkan juga dengan pendapat Bang Fahru tadi, ini kan ada butuh effort besar pasca pemilu 14 Februari. Kalau kita lihat, kalau kita cermati hari ini kan, bisa kita katakan pimpinan partai politik di tingkat daerah Provinsi Jambi itu kan di pemilu lalu memang fokus ke DPR RI atau memang karena memang ya sudah memang itu kemudian menjadi goalsnya gitu. Ya, saya kira tidak sepantasnya partai politik menyatakan hal demikian. Misalnya. Iya, tidak sepantasnya. Kenapa tugas dia itu fungsinya adalah tidak hanya bicara legislatif, tapi bicara juga eksekutif nih gitu loh. Harusnya jauh-jauh hari 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya kalau yang ini ya, dia sudah punya manajemen gitu loh. Nanti di dalam legislatif ini loh yang dilakukan, ini loh orangnya. Nanti dalam eksekutif misalnya bila daerah, misalnya anggap gubernur kita misalnya, sudah tahu ini loh orangnya. Jadi tidak ada lagi bahasa
oh kami kena kelelahan ngurus yang lalu. Ya sudah, pragmatis aja lah cari ini. Masih lumayan kalau pragmatis ngikut yang memang orang punya track record. Kalau tidak kan kacau. Ya kan, orang nggak tahu dari mana, hanya gara-gara mungkin modal politik, dinilai mungkin udah layak, udah pas gitu ya, mumpuni, tidak lihat track record orang, akan jadi berpen. Nah seharusnya menurut saya, efek itu memang ada. Efek itu hanya dalam konteks saya menilai adalah efek itu karena partai itu tidak mempersiapkan dirinya sebagai fungsi layaknya sebuah partai. Atau memang bahasa Bang Parudin tadi memang tidak banyak bersiap untuk pilkada? Iya itu tadi, dia tidak manajemen partai kan sama dengan ini Pak Doni. Harusnya mereka kan pun manajemen Pak ya. Sebagai partai, apalagi ini banyak partai besar nih, bukan baru-baru berdiri gitu loh. Artinya dia sudah punya manajemen, dia mengisi legislatif, dia mengisi eksekutif pusat maupun daerah. Artinya dalam termin 5 tahun sejak pemilu yang lalu atau pilkada yang lalu itu sudah ada catatan gitu loh, perencanaannya mau apa nanti di 2024, siapa yang kita mau usung, gimana mekanismenya, ya kelayakan orang ini kita didik nanti ketika dijual ke masyarakat seperti apa. Jadi jangan bahasanya. Ya kalau bahasanya malas mikir udah ngikut yang ada, kalau gitu kacau. Baik, kita tahan dulu Bang. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan pencalonan bakal calon gubernur Jambi. Baik, saya ke Bang Parudin lagi nih Bang. Ada juga, ini agak menarik ini, kalau kita bicara Pilgub hari ini, walaupun memang belum penetapan paslon sih. Tetapi kan kalau kita lihat dari pemberitaan dan kondisi hari ini sepertinya petahana masih dalam satu pasangan. Nah ini kan agak unik nih. Betul. Pernah terjadi tapi tidak banyak terjadi. Iya betul. Gitu. Pernah terjadi agak tapi langka, gitu agak langka terjadi. Nah kalau kita kaitkan tadi tentang keberhasilan kepemimpinan, apakah ini salah satu gambaran juga? Ya saya pikir ini memang sepertinya memang Pilgub Jambi akan mementaskan kandidat yang sama ya, pasangan yang sama dengan Harisani misalnya di satu sisi. Ini kan memang menarik dan sekaligus juga jarang terjadi. Saya lihat ada beberapa faktor ya. Yang paling kunci itu saya lihat memang pasangan ini saling melengkapi. Ya, jadi ketika pasangan ini saling melengkapi itu artinya kan mereka saling membutuhkan. Artinya ada satu sisi dia tidak bisa memenuhi itu dilengkapi oleh pasangannya gitu kan. Begitu juga pasangan. Nah, artinya lebih ke calonnya sebenarnya. Iya. Jadi karena kita bicara pilkada itu kan bicara figur kan. Figur ini kebetulan memang saling melengkapi. Harisani ini memang terlihat dalam 4 tahun terakhir atau menjelang 4 tahun terakhir ini memang kelihatan saling melengkapi dan tidak posisi wakil tidak begitu menampakkan diri untuk lebih menonjol dibanding gubernurnya gitu ya. Artinya dia sadar diri dalam tanda petik bahwa posisinya wakil. Nah, ketika ini terjadi, maka untuk periode berikutnya itu kemungkinan besar juga akan langgeng gitu, akan meneruskan. Berbeda gitu misalnya ketika posisi wakil merasa dia lebih nomor satunya tidak bisa apa-apa, dia merasa lebih, nah itu akan terjadi. Misalnya contoh nih Tanjabar misalnya, kemungkinan kan akan pecah kongsi. Ini kan begitu juga mungkin di tempat lain gitu ya. Tapi yang terlihat misalnya di Tanjabar yang kemungkinan Pak Anwar Sadat juga akan berpisah dengan Pak Hairan gitu ya. Ini mungkin saja ada efek saling melengkapi. Ada satu sisi ini merasa lebih, sementara sisi lain merasa juga lebih juga, akhirnya bisa berkompetisi. Ini ada kaitan tidak akhirnya dengan kemudian keyakinan partai politik untuk mengusung? Atau misalnya kalau kita lebih gambling lagi nih, misalnya ya akhirnya kedua-duanya memilih untuk maju, apakah ada kemungkinan kemudian jumlah porsi dukungan partai politik juga akan sebesar ini terhadap salah satu calon? Ya bisa juga, artinya gini, partai politik juga akan mencermati bahwa ketika pasangan ini selama periode sebelumnya dianggap bisa saling melengkapi gitu, kemudian ada juga keberhasilan yang dicapai, ya kenapa tidak tidak dilanjutkan? Artinya ini kan sebuah nilai plus sebetulnya dari pasangan ini ketika dia berhasil menafikan atau menghilangkan keretakan yang biasanya terjadi gitu. Ini kan sebuah keberhasilan dan ini juga marketing politik yang bagus sekali untuk kemudian
coba disampaikan kepada partai politik atau partai politik juga memantau ini. Oh, ini menarik ini, pasangannya awet sampai akhir. Itu artinya mereka bisa saling melengkapi dan apa salahnya kemudian ini diteruskan gitu ya. Artinya kerja-kerjanya jauh lebih efektif, jauh lebih mudah dibanding pasangan yang baru gitu ya. Itu butuh adaptasi dan segala macam. Dan ini saya pikir dalam konteks Pilgub Jambi apa yang sekarang dilakukan oleh Haris Sandi ini sebuah keberhasilan yang luar biasa, tidak semua pasangan bisa melakukan gitu ya. Ya, baik. Saya ke Bang Pai lagi, Bang. Kita kembali ke partai politik dan artinya kita berbicara dalam aspek fungsi partai politik gitu ya. Ada sedikit juga menarik kalau kita berkaca lagi ke pemilu-pemilu lalu. Sebenarnya sudah diawali sih, di 2020 itu sudah diawali, terutama untuk Pilgub gitu. Tapi kalau kali ini sepertinya, kalau kita melihat dari perkembangan gitu, kita tidak melihat akhirnya pimpinan partai di tingkat daerah yang kemudian maju untuk pemilihan gubernur. Ini kan agak unik. Gitu. Kalau kita bicara dulu dalam sejarah pemilu langsung kan, ya rata-rata kompetitor gitu, dan yang terpilih itu ketua partai. Ada apa? Saya menilai ada dua ya. Yang pertama, coba kita petakan misalnya di provinsi kita. Ketua partai politik itu yang muncul yang lalu ya, yang mau ke tingkat provinsi misalnya, itu rata-rata kan berkompetisi di DPR RI, legislatif. Nah, kemudian pada sisi lain itu kan menang. Ada yang menang ya. Nah, dan rata-rata sepertinya menang. Menang. Kemudian aturan juga menyatakan bahwa kalau mencalonkan diri itu adalah harus mengundurkan diri. Nah, ini kan sebuah dilema ini. Dilema yang hasrat awal ingin naik misalnya kompetisi di tingkat provinsi eksekutif, tetapi barang yang sudah jadi ini harus itu bisa jadi hilang. Kemudian hitung-hitungan bahasa, mau maaf nih kalau Pak Baru mungkin lebih paham, bahasa hitung-hitungan hari ini kan dalam dunia politik kita, pileg kemarin gitu ya, yang bermain itu kan bukan soal visi misi misalnya, tidak, tapi bermain kan itu kan finansial. Nah, disitulah yang menjadi beban menurut saya ya. Banyak orang yang kemarin punya ambisi bagaimana masuk kepada eksekutif, gitu, termasuklah di partai-partai ketua-ketua partai di gubernuran misalnya. Tetapi begitu sudah ikut kompetisi legislatif, itu secara finansial menjadi korektif totaliter lah menurut saya. Korektif keras lah bagi mereka ini. Kalau bahasa hitung-hitungan itu mungkin bahasa orang awam, keluar kemarin berapa, yang besok keluar berapa. Nah itu menjadi itu berbeda barangkali gitu ya. Tidak ada aturan memintakan mundur. Kalau itu mungkin kita akan rame, partai politik akan mundur. Nah ini saya kira dinamika inilah dalam konteks fungsi partai, bukan soal partainya calon ketua partai tidak mau, tapi banyak perhitungan dalam konteks tadi. Dia sudah meraih legislatif itu. Kalau mau eksekutif, nah ini pertimbangan panjang lagi gitu saya. Atau kalau kita balik, Bang. Kita balik ininya. Kalau seandainya bahwa misal tidak harus mundur, apakah kondisi yang sama juga akan terjadi? Nah, saya berpikir tidak. Kalau kondisi itu tidak mundur, maka kita akan mendapatkan banyak calon yang menggeliat, menurut saya, yang sibuk juga mencari rekomendasi untuk mencalonkan diri. Karena pertimbangan hari politik yang berdekatan antara legislatif dengan pilkada ini, yang jadi soal itu adalah bukan manajemen partainya, tapi yang jadi soal itu finansialnya. Nah ini menjadi, mungkin Pak Baharu itu ada risetnya barangkali, ini yang menjadi tolok ukur. Kita bisa cek nih orang-orang yang sudah jadi itu. Yang ada di bayangan mereka itu pada saat jadi kemarin kita ngeluarkan uang sekian. Kemudian mau masuk lagi ke legislatif, maka jadi soal. Kecuali tidak mundur. Kalau tidak mundur, mereka tidak hilang salah satu. Artinya ada peluang bahasanya ikut yang ini akan lebih ramai. Tidak kembali gitu kan. Gimana Bang? Kalau menurut saya itu akan lebih banyak. Betul. Ada beberapa, misalnya saya ingat ada satu statement dari ketua partai, nggak saya sebut nih namanya. Ya, ketika ditanya apakah akan maju pilgub, dia akan menunggu apakah harus ada aturan mundur. Itu artinya memang ada sinyal akan mundur, akan maju. Iya, akan maju sebetulnya. Jadi kalau tidak ada regulasi itu, saya pikir kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan alternatif pilihan. Minimal paling nggak tiga calon ada.
ya untuk pilgub ini ya. Misalnya Harisani, kemudian Cendra atau Pasha gitu, kemungkinan akan maju nih orang-orang ini. Tapi ketika kemudian dihadapkan dengan regulasi yang membuat mereka harus berpikir ulang, karena nggak mudah ini ya, butuh sudah habis-habisan, bahkan sangat brutal katanya di 14 Februari itu, dari segala sisi brutal gitu ya. Kemudian mereka harus berhadapan dengan petahana yang mau tidak mau harus kita akui bahwa dari sisi elektabilitas memang paling tinggi gitu, misalnya dari berbagai survei, itu artinya mereka butuh effort yang belum tentu juga bisa sukses. Artinya mereka tidak mau gagal dua, DPR-nya nanti gagal, kemudian pilgubnya juga gagal. Akhirnya lepas semua. Akhirnya lepas semua. Artinya mereka, elit partai politik kita juga sangat pragmatis. Kemudian pragmatisme ini dibawalah kepada keputusan partai politik yang kemudian mengusung gitu. Artinya memang ini kondisi yang satu sisi kita sebetulnya bisa kita katakanlah tidak kita kehendaki sebetulnya dari sisi ideal ya. Karena dengan regulasi itu membuat pilihan kita yang harusnya kita punya beberapa alternatif pilihan dalam pilgub ini kemudian hanya terbatas, bahkan bisa saja nanti hanya calon tunggal kan, bisa saja gitu kan. Kalau lihat kontestasi hari ini, dinamika hari ini, itu bisa saja terjadi. Nah, sebelum kemudian kita tidak menyimpulkan, artinya arah bahasan ke situ nih. Kita juga melihat sebenarnya sudah muncul gambaran calon penantang petahana. Calon penantang petahana ada pasangan Romi dan Saniato misalnya. Kalau tidak salah menyisakan 3 partai. Tiga partai parlemen. Partai besar ya. 3 partai parlemen. Bagaimana kemudian Anda melihat itu? Kalau kita melihat hari ini, pertama yang ingin kita tegaskan bahwa kita harusnya punya alternatif. Alternatif pilihan. Kalau bisa beragam gitu ya. Tapi kan kita lihat artinya kalau bisa lebih dari 2 gitu. Kalau bisa lebih dari 2, bahkan kita seperti yang terjadi di pilgub lalu ya. Tapi gini, kita lihat bahwa tadi saya sebut di awal bahwa partai politik habis-habisan di 14 Februari. Akhirnya mereka pragmatis. Artinya ya sudah, mana yang lebih tinggi itu yang kita usung. Kira-kira begitu bahasa kasarnya. Nah, 3 partai politik ini ya paling tidak kan ada 2 partai yang ini secara nasional satu koalisi. Nah, itu sebenarnya mau kita bahas ini. 2, yaitu Partai Golkar dan Gerindra. Bahkan, di koalisi nasional mereka dalam satu koalisi. Betul, koalisi nasional, dan kita tahu misalnya satu ketum partai sudah menitipkan Haris gitu Sani kepada partai yang satu koalisi di Provinsi Jambi. Artinya apa? Dari 3 partai tersisa ini, paling tidak 2 partai ini akan menentukan pilihan yang sama. Ada potensi itu. Ada potensi itu. Karena arahan pimpinan nasionalnya, kemudian dalam konteks nanti efektivitas ya, ini terkait dengan bagaimana pemerintah pusat yang harusnya seirama dengan pemerintah daerah gitu ya. Ini juga kan butuh koalisi, itu kan tidak hanya di nasional tapi idealnya juga di tingkat daerah, karena ada banyak sekali sumber dana dan lain sebagainya, program pembangunan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan satu partai lagi? Akhirnya pragmatis juga. Ya, saya pikir misalnya PDIP menyebut misalnya PDIP juga saya pikir juga nggak punya kedekatan yang historis sebetulnya dengan calon misalnya Romi gitu ya. Justru misalnya punya kedekatan dengan Haris, misalnya di Pilbub Merangin gitu ya, mereka bisa berkolaborasi sebetulnya. Artinya apa? Walaupun idealnya sebenarnya secara teori sebaiknya ada penantang. Harusnya ada penantang. Kita berharap sebetulnya secara ideal, kita bicara idealnya, memang harusnya ada penantang sehingga kita tidak melawan kotak kosong. Karena kalau kotak kosong itu sebetulnya minus bagi kita. Bagaimana iklim demokrasi. Secara politik apa minusnya? Secara politik berarti iklim demokrasi itu agak kita pertanyakan di Jambi. Artinya apa? Semua orang bisa berkompetisi dengan disediakan melalui pemilu, pilkada, kemudian melalui kendaraan namanya partai politik. Ini kan tidak jalan artinya. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan juga bahwa partai politik kita tidak siap dari sisi kaderisasi. Harusnya partai politik itu kan bisa memetakan mana kira-kira calon yang dipersiapkan untuk legislatif, mana yang dipersiapkan untuk eksekutif. Harusnya begitu. Kan yang terjadi hari ini, figur-figur yang ada ini cenderung ada kecenderungan menjadikan posisi legislatif itu untuk eksekutif kemudian. Itu yang terjadi. Misalnya banyak sekali kepala daerah kita asalnya dari legislatif. Kalau ini terus dilanggengkan dalam konteks pilkada, ini bahaya. Ya, dalam konteks pemilihan serentak, maksudnya pilkada serentak, karena akan berdekatan. Ya, begitu juga mungkin yang terjadi di 2029. Betul, ke depan kalau model seperti ini kita akan kesulitan mencari figur untuk mengisi
mengisi eksekutif dalam konteks yang sama, dalam waktu yang bersamaan. Atau mungkin kalau pertanyaan saya ganti, apakah karena memang saya tidak tahu ya, pertimbangan seperti apa. Ataukah memang karena eksekutif tidak lebih menarik daripada legislatif? Tidak juga sebetulnya. Ya itu tadi, justru yang paling menarik sebetulnya di eksekutif ya. Kalau kita dari beberapa perbincangan gitu, dari riset, eksekutif kan memegang kendali yang banyak gitu ya. Program, pembangunan itu adanya di ranah eksekutif dan lain sebagainya. Nah, saya pikir balik lagi tadi, kalau formatnya seperti ini, kita, Provinsi Jambi kemudian akan kekurangan minus dari sisi figur untuk mengisi dua posisi secara bersamaan. Dan ini akan terulang lagi nanti 2029 kalau modelnya akan seperti ini. Baik. Kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali berdiskusi setelah pesan-pesan berikut. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan dalam menghadapi pencalonan bakal calon Gubernur Jambi. Dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Baik, saya ke Bang Pak ini. Ada satu kemudian pertanyaan yang muncul di saat kita berbicara legislatif, partai politik, dan eksekutif. Nah, bagaimana jika gerbong yang mendukung eksekutif kemudian mendominasi di legislatif? Atau kalau bahasa Bang Arfai tadi, Bang Farudin tadi, ada ya, sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan secara demokrasi gitu ya, melawan kotak kosong. Artinya ada bisa kita katakan full legislatif kemudian mendukung eksekutif. Apa yang akan terjadi? Ya, kita akan melihat dua aspek ya. Yang pertama, apakah aspek dari yang ada di legislatif itu menyadari fungsinya sebagai legislatif? Itu yang pertama. Harusnya tidak menjadi persoalan bahwa partai kalau mendukung. Dia misalnya taruhlah anggaplah berapa 90% mendukung gitu ya. Pihaknya si gubernur misalnya atau kepala daerah. Nah, dalam konteks itulah, kalau legislatif itu meletakkan dirinya betul-betul sebagai fungsi legislatif, maka dia tidak jadi problem dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi kalau nuansa yang dipakai itu bukan sebagai fungsinya sebagai legislatif, tapi digunakan fungsinya sebagai pengusung dan sebagai dimensi politik yang dia gunakan, maka itu menjadi efek jelek. Ya. Efek jeleknya mana? Ada beberapa kewenangan eksekutif yang itu sangat penting ada di legislatif sebagai legisnya. Misalnya pembentukan peraturan. Kalau di daerah itu misalnya pertama penyertaan modal misalnya. Itu kalau akur semua itu, padahal belum tentu kajian kan. APBD misalnya gitu. Kemudian yang paling bisa menjadi kurang bagus nanti adalah pada saat controlling atas program-program. Nah, ini kan jadi problem. Ada program tidak jalan dengan baik misalnya. Itu menjadi hal ketika dikontrol sama DPR ya semua diam semua, nggak bersuara. Nah, hal-hal ini menurut saya itu menjadi tidak bagus nantinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, oleh karena itu maka mesti ada bahasanya, mesti ada kekuatan dari legislatif itu. Bolehlah dia tidak dalam hal kontestasi, okelah banyak yang mendukung kepala daerah, tetapi ketika sudah kembali ke legislatif, maka itu adalah penekannya kepada fungsi dia sebagai legislatif. Tidak lagi fungsinya sebagai pengusung. Nah, ini kita di Indonesia kan, apalagi di pusat dan daerah, nah kita tidak bisa memisahkan ini gitu loh. Padahal ini terpisah, partai mendukung pengusung ya, salah satu calon. Jadi dengan sebagai legislatif itu berbeda, fungsi berbeda. Tapi hari ini yang kita lihat seperti nah, hari ini kan itu saya bilang, hari ini tidak bisa memisahkan antara fungsi dia sebagai legislatif dengan fungsinya sebagai pengusung yang sudah lewat itu gitu loh. Nah, ini menjadi soal. Baik itu tataran nasional maupun tataran daerah. Nah, ini menjadi hal yang kurang bagus untuk masyarakat, kurang bagus. Sebab tidak punya daya kontrol kuat. Sebab ginilah, di dalam konteks demokrasi
kita ini sudah menyerahkan kedaulatan kita kepada dewan itu. Nah kalau dewan itu, kalau bahasa saya setiduan, sekamar, sekasur sama eksekutif, gimana dia mau melakukan kontrol gitu loh. Nah ini kan tidak boleh. Sementara fungsi dia adalah selain dia ngurusi tentang peraturan daerah, bikin peraturan daerah, kemudian juga bikin anggaran. Anggaran itu ya berbasis kepentingan masyarakat. Gitu. Kemudian mengawasi program-program pemerintah. Bisa dibayangkan lah kalau dia tidak memahami, tidak fokus kepada fungsinya, tetap terbayang-bayang sebagai pengusung tadi, ada program yang salah misalnya, tidak jalan misalnya, yang rakyat banyak jadi korban tidak menikmati misalnya. Nah ini kan menjadi soal. Atau lebih parah lagi misalnya APBD-nya tidak naik-naik misalnya, tidak sumbernya tidak dapat naik kan gitu Pak Baru diam saja. Nah dengan bahasa kami timnya pengusungnya kepala daerah misalnya. Kalau ini kan tidak bagus. Tujuan dari sebuah pemerintahan daerah, hadirnya kepala daerah ada eksekutif legislatif, itu tidak akan tercapai kalau demikian. Baik. Nah, Bang Baru, kalaulah memang dilihat bahwa dukungan partai politik ini sulit, gitu ya. Artinya ada potensi dominasi, gitu ya. Tapi kita juga tidak melihat ada calon perseorangan yang kemudian muncul pada saat pendaftaran perseorangan. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Artinya kan itu kan sebenarnya bisa menjadi solusi. Karena selama ini kan kita fokus kepada dukungan partai politik. Tetapi kita lupa ternyata juga tidak ada yang mencalonkan perseorangan. Ya, sebetulnya ini kan dibuka peluang di beberapa bulan yang lalu ya. Kalau nggak salah ya dibuka peluang oleh KPU Provinsi Jambi untuk calon independen ya, atau perseorangan. Memang ya nggak ada yang mendukung, nggak ada yang mendaftar. Karena memang ada beberapa ini sih sebetulnya analisis ya mengenai ini. Misalnya terkait dengan persyaratan yang tidak mudah gitu ya. Ada berapa ratusan ribu ya dukungan itu dan tidak mudah, dan ini saya dengar juga sudah pernah dicoba oleh misalnya bakal calon gitu ya, bakal calon yang ketiga misalnya Pak Safrial dengan Prof Hafiz Aima kalau nggak salah itu coba, tapi kemudian hilang begitu saja ya, nggak tahu kemana perginya. Padahal kita berharap dulu memang ada calon ketiga minimal dari perseorangan melalui Pak Safrial dan Prof Hafiz gitu ya. Tapi kan kemudian tidak muncul. Nah, dan ini memang saya pikir ada beberapa problem di samping memang soal persyaratan yang tidak mudah ya mengumpulkan dengan sangat jelimet gitu ya. Kemudian ini juga soal finansial yang tidak mudah gitu ya. Ini kemudian mundur gitu ya. Jadi saya pikir dua faktor ini yang kemudian menyebabkan tadi calon perseorangan yang disediakan, bahkan saya dengar KPU juga sedang mempertimbangkan gitu ya untuk membuka calon perseorangan ini lagi ya, tapi belum ada finalisasinya seperti apa. Tapi tadi faktor utama saya pikir itu, di samping juga kalau dimasukkan faktor yang ketiga, memang dominasi petahana ini begitu kuat ya dalam segala lini saya pikir ya, sehingga ini juga kemudian menyurutkan langkah dari calon-calon yang kemudian termasuk berpotensi perseorangan. Nah, ada tidak relevansi sebenarnya Bang antara tingkat elektoral atau tingkat keterpilihan partai politik pengusung dengan kemudian calon eksekutif yang kemudian diusung? Ya, sebetulnya secara linearitas sih tidak ada ya dalam beberapa riset. Artinya bukan menjadi persoalan misalnya. Artinya banyaknya dukungan partai politik kepada calon tertentu itu tidak jaminan bahwa dia akan terpilih. Karena ini menyangkut figur ya. Figur. Tetapi sebetulnya yang dikendaki di samping ini faktor rekom ya, karena kendaraannya harus partai politik. Ini ada faktor mesin partai. Ini ketika kemudian partai politik yang mengusungnya banyak, maka mesinnya juga akan bergerak banyak, kira-kira begitulah. Ya, beda dengan mesin 1 dengan mesin 10 gitu akan berbeda. Itu dengan catatan ketika mesinnya efektif bekerja. Misalnya katakanlah partai tertentu, misalnya sebutlah PKS yang selama ini mesin partainya dikenal sangat efektif. Nah ini ketika dia bekerja full 100%, maka akan ada garis lurus dengan dukungan partai politik. Tetapi balik lagi memang dari beberapa riset bahwa pilgub atau pilkada secara umum itu sangat mengandalkan faktor figur. Figur yang paling menentukan. Orang tidak lagi melihat hanya atas dasar partai politik, tapi lebih pada faktor figur, dan figur ini adalah figur calon
satunya atau gubernur atau bupati wali kotanya. Dalam artian sebenarnya dalam konteks ini perseorangan sekalipun sepanjang secara figur kuat. Betul, bisa saja. Bisa saja. Kemudian beberapa kasus misalnya di Garut ya, calon independen pernah menang juga gitu kan, nanti melawan partai politik. Kemudian Romi juga di Tanjab Tim jangan lupa juga yang di periode kedua. Artinya memang faktor kekuatan figurnya yang sangat menentukan. Nah, Bang Pai, kita berbicara partai politik lagi nih dalam konteks bernegara gitu ya. Kalau Pilpres sudah selesai, terlihat komposisi koalisi partai politik. Yeah. Idealnya apakah juga kemudian ini dalam 5 tahun ke depan? Ini kita bicara ideal ya. Bicara 5 tahun ke depan, idealnya apakah memang koalisi ini bersifat permanen atau cair, Bang? Termasuk ke daerah. Ya, saya menilai beginilah. Kita ini bicara koalisi, itu pisahkan koalisi pada saat untuk mencalonkan dengan di saat dia penyelenggaraan pemerintahan. Itu harus dipisahkan. Kalau itu dicampur aduk, itu yang merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Republik ini. Maksud saya, bisa saja dia permanen ketika dia bicara mengusung orang ketika pemilu berikutnya. Itu bisa saja. Ya bukan kan? Kemudian setelah pemilu kemudian koalisi ini mencair seperti itu. Ya, setelah pemilu itu ke dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Tidak berbicara partai lagi sebenarnya. Tidak bicara partai lagi. Seharusnya kembali kepada fungsi. Fungsi dia sebagai legislatif yang di Dewan. Karena hubungan antara partai, antara si kepala daerah atau kepala negara, pada saat dia menyelenggarakan pemerintahan, itu dengan legislatif, bukan dengan partai politik. Walaupun di dalamnya adalah komposisi partai politik. Ya, karena tidak ada itu tugas fungsi dari ketua partai politik misalnya ikut terlibat di dalam penyusunan perda misalnya. Anggaran kan tidak ada. Yang ada itu kan semua tugas kewenangan dari legislatif. Nah, masalahnya kan gitu. Biasanya terjadi anggota legislatif punya ketika dengan partai politik. Dengan ketua partai dan lain-lain. Apalagi kalau sudah kalau nggak ngikut nanti krekol gitu, macam-macam kan PAW ya. PAW misalnya kan. Nah ini padahal itu paradigma itu harus dihilang. Kalau kita mau bicara penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tapi kalau kita kembali gini, Bang, secara hukum juga belum ada aturan. Apakah memang ini harus diatur secara khusus lagi? Lah kalau dalam hukum bukan tidak ada aturan. Legislatif ya fungsi legislatif. Eksekutif ya fungsi eksekutif. Dalam penyelenggaraan pemerintahan berdua inilah komunikasi. Mulai dari perencanaan, pembuat peraturan misalnya anggaran maupun bicara tentang controlling. Jadi tidak tampak diatur. Mau diatur yang mana lagi misalnya? Apa mau diatur partai politik tidak boleh ikut campur dalam penyelenggaraan pemerintahan? Ya toh di dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah terpisah itu dalam teori politika kan sangat jelas. Eksekutif, legislatif di situ masuk. Tidak ada campur tangan partai. Maka kalau ditanya apakah dia akan permanen? Menurut saya permanen boleh dalam konteks adalah kalau disepakati untuk pemilu berikut kita sama-sama lagi. Tetapi dalam penyelenggaraan permanennya ditafsirkan seperti itu. Tafsir itu. Tapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka partai politik harus mengikhlaskan fungsi legislatif yang dijalankan oleh anggota yang menjadi anggota legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika ada masalah eksekutif tidak beres menyelakukan kontrol secara kuat. Tidak ada bahasa kami pro pemerintah, kami kelompok pemerintah. Kita tidak mengenal itu dalam presidensial. Kecuali itu parlementer, boleh. Ada oposisi dan ada partai pemerintah. Tapi kalau presiden tidak, Anda duduk DPR itu betul diusung atau wadahnya partai, tapi megang kedaulatan kami menjalankan fungsi Anda sebagai anggota DPR, bukan fungsi Anda sebagai anggota partai politik. Nah, fungsi anggota DPR ya tentunya dia terpisah dia dengan Anda pada saat ngusung orang menjadi gubernur, menjadi bupati atau menjadi presiden. Maka tidak ada bahasa. Menjadi lucu dalam hukum tata negara kita. Ketika dia ada problem misalnya eksekutif kurang benar, tolong dong kata masyarakat awasi. Lantas dia ngomong kami pihak pemerintah. Yang mana pihak pemerintah? Padahal dia anggota dewan. Dia melangkat dalam dirinya fungsi dia sebagai legislatif. Nah ini mas bukan anggota partai politik. Bukan anggota partai. Ketika dia anggota legislatif. Tidak dia menjalankan tugas fungsi dia sebagai partai, dia menjalankan tugas fungsi yang diperintahkan oleh undang-undang
yang menjadi fungsi dia, tugasnya, kewenangan sebagai legislatif. Nah, lalu kita ke Pilgub Jambi. Apa yang kemudian dalam kacamata Anda yang harus dilakukan oleh 3 partai yang tersisa ini? Ya, saya lebih menilai begini. Kita ini cobalah elit politik lah menurut saya. Itu janganlah artinya tidak bicara 3 partai tersisa saja. Secara umum ya. Secara umum gini, haruslah paradigma elit itu dirubahlah dari paradigma politik elitis yang tadi ya, politik elit yang bersifat lebih dominan pragmatis ikut menang. Ya, itu harus dirubah dengan politik kedaulatan rakyat. Apa itu politik kedaulatan rakyat? Elit itu harus memikirkan rakyat ini mesti punya pilihan, punya alternatif, dan Anda sebagai wadahnya. Karena wadahnya itu. Artinya kembali ke fungsi partai politik. Iya, fungsi. Kasihlah kesempatan rakyat itu memilih lebih dari satu orang, gitu ya. Jangan rame-rame melawan kotak kosong itu. Itu menunjukkan adalah tidak sehatnya demokrasi kita. Baik. Nah, salah-salah kita menilai bahwa Jambi kurang orang untuk mimpin. Kan tapi tidak bagus. Partai politik di Jambi nggak jalankan fungsi untuk pengadaan orang calon. Kan jalan kurang bagus lagi gitu loh. Kalau menurut saya, entahlah 3 itu, jangan 3 lah. Elit politik saya bicara. Elit politik, dia jangan berpikir pragmatis. Pikirkan orang punya pilihan. Disitulah rakyat punya impian atas apa yang dia pilih. Baik. Kalau secara politik, Bang Paru, memandangnya? Kalau Bang Arfai tadi bicara tentang elitnya. Ya, memang kalau kita bicara ideal, misalnya tadi yang tersisa dalam konteks Pilgub Jambi ini kan, yang tersisa kan 3. Ya, idealnya kalau kita bicara idealnya, memang 3 yang tersisa ini melahirkan sosok yang kedua gitu ya, alternatif kedua ya. Idealnya kan begitu. Karena apa? Ya tadi paling tidak dengan hadirnya sosok yang kedua atau paslon kedua ini, iklim demokrasi yang sama-sama kita bangun ini tetap terjaga gitu ya. Kemudian fungsi partai politiknya juga terjaga gitu ya. Karena betul bahwa rakyat ini kan menghendaki demokrasi yang sehat gitu ya, melalui partai politik kalau di pemilu pilkada. Nah, artinya di sini kita tunggu ini ya bagaimana 3 partai ini kemudian menyingkirkan pragmatisme gitu ya, kemudian menciptakan pilihan yang kedua bagi publik Jambi gitu ya. Tetapi balik lagi, ini memang rakyat dalam konteks politik kita kan ini tidak bisa banyak berbuat ya, karena ini keputusan betul-betul elit ya. Elitnya pun elit nasional ya, elit nasional, dan belum tentu juga apa yang kemudian direkomendasikan di tingkat daerah itu kemudian digunakan sepenuhnya oleh DPP gitu misalnya. Untuk menentukan tidak selalu dukungan. Ya, ada banyak kasus misalnya yang dikendaki daerah ini ternyata berbeda. Ada banyak kasus dan hampir semua partai politik mengalami itu. Artinya apa? Satu sisi kita bicara idealnya, tapi sisi yang lain kita bicara praktiknya hari ini. Ya, konteksnya hari ini adalah pragmatisme partai politik, mereka habis-habisan di 14 Februari, belum lagi soal kaderisasi yang tidak jalan efektif di partai politik. Nah, ke depannya untuk partai politik sendiri, Bang. Ya, ini kan bicara, mungkin kalau kita bicara agenda terdekat ya Pilgub Jambi, tapi lebih jauh lagi adalah pilkada serentak ke depan. Ya, di awal tadi saya sebut bahwa kalau modelnya masih seperti ini, maka ke depan 2029 dan seterusnya kita akan menghadapi situasi yang nyaris sama dengan hari ini, bahwa pilihannya sangat terbatas. Karena tadi partai politik tidak memetakan atau belum memetakan mana kira-kira figur yang diandalkan di legislatif, mana yang diandalkan di eksekutif. Dua-duanya sama, orang yang sama itu dibuat untuk dua konteks yang sama. Ya, ini akan kesulitan dalam konteks pemilihan serentak. Beda misalnya dengan sebelum ada pilkada serentak atau pemilu serentak ini. Itu bisa disiapkan beberapa tahun sebelumnya, dia menjabat di legislatif, kemudian bisa di eksekutif. Tapi dalam konteks hari ini itu sangat sulit. Dan kalau model seperti ini yang terjadi terus-menerus, maka kita akan krisis ya dalam konteks eksekutifnya atau legislatifnya juga gitu. Karena tidak bisa beriringan gitu. Kalau bicara daya tarik politik, lebih menjual yang berpengalaman di legislatif atau yang memang karir di eksekutif? Ya, itu tadi saya pikir harus ada pemetaan ya, pemetaan di partai politik, mana kira-kira figur yang diandalkan di legislatif, ya dia fokus di legislatif aja. Artinya harus ada sebuah pemetaan di partai politik. Betul. Seperti itu. Misalnya
Bung Doni misalnya di Bupati Kerinci, ya fokus setelah 2 periode di gubernur gitu, misalnya seperti itu saja. Idealnya begitu. Ini karena konteks kita pemilihan serentak, ya. Kalau nggak serentak nggak masalah sebetulnya, tapi kita kan kadang-kadang nggak linier gitu ya. Mana yang di eksekutif, tapi kan hari ini yang terjadi eksekutif itu seperti batu loncatan untuk menggapai posisi di legislatif. Atau karena memang ini dampak dari pemilu serentak, Bang. Karena memang ya tidak terprediksi bakalan ada loncatan-loncatan seperti ini. Iya, ini. betul. Ini saya pikir ada side-nya ya, side faktornya yang kemudian muncul yang mungkin tidak diprediksi sebelumnya bahwa akan muncul fenomena seperti ini. Meskipun sebetulnya konteks ini belum tentu juga sama di wilayah lain ya. Tapi kita bicara dalam konteks Jambi, inilah yang terjadi hari ini. Ya. Akan krisis kepemimpinan, akan krisis di eksekutif di masa-masa yang akan datang. Nah, kalau Bang Pai, ke depan apa yang kemudian sebaiknya dilakukan oleh partai politik? Saya menilai yang pertama ya, pada dasarnya seharusnya adanya pilkada serentak itu justru memperkuat fungsi partai politik. Seharusnya ya. Artinya partai politik itu sudah bisa mempetakan keadaan bahwa tidak bisa satu orang ditaruh legislatif, ditaruh eksekutif. Nah, betul. Iya. Dia tidak bisa begitu. Seharusnya dari kemarin-kemarin udah dipikir gitu loh. Karena ini sudah serentak. Iya, karena sudah bicara serentak kan sudah lama. Ya, artinya sudah ada lah kajian-kajian itu. 2019 kan sudah. Iya, jadi 2000 berikutnya waktu pilkada serentak kembali kalian seperti itu. Artinya mesti kalau Pak Perudin tadi bicara tentang pemetaan, kalau saya lebih kepada penguatan partai rekrutmen itu. Artinya habis pilkada ini dia sudah harus tahu siapa orang yang mengisi legislatif, siapa yang mengisi eksekutif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua perlu juga kita sadari, kita ini punya ini ya, dinamika politik di Republik ini menurut saya di partai yang terjadi, dan saya kira besok juga akan terjadi. Ada dinamika atau politik cara merekrut suara nasional. Nah, cara mendapatkan suara nasional biasanya ketua partainya itu suruh mencalonkan diri. Nah, yang biasanya juga ketua partai itu selalu terjadi orang yang memegang tapuk eksekutif, gitu ya. Nah, itu menjadi ketua partai. Ada dominan, tempat kita nih Jambi dominan itu kan. Dominan. Nah, sehingga kalau dinamika itu mereka itu masih dicalonkan nanti di eksekutif, di legislatif. Sementara masih ada regulasi tidak boleh mencalonkan diri, ya harus mundur. Ini kan akan ketemu lagi seperti yang saat di 2029. Nah, oleh karena itu saya kira secara regulasi anggota DPR yang terpilih itu ya yang disuruh mundur, saya kira itu perlu dikoreksi supaya ada juga kebutuhan pilihan rakyat pada saat pemilihan. Karena tidak semua daerah sama. Nah, ada daerah tidak ada urusan dengan itu. Gitu. Tapi ada daerah yang berkaitan. Misalnya kita tuh nggak bisa. Karena beberapa ketua partai, kemudian juga itulah orang yang punya kekuatan lah untuk ke eksekutif. Tapi dia sudah kadang masuk legislatif tadi. Mau maju nggak bisa mundur. Nah, termasuklah di kabupaten-kabupaten, Pak. Yang semula orang ini bagus-bagus, punya potensi. Tetapi begitu dia mau mencalonkan diri, dia berpikir, wah ini saya sudah jadi Dewan Provinsi misalnya, kata dia. Ini harus mundur dulu, sementara ini kan berdekatan secara finansial mereka tuh kena sesuatu. Nah, secara finansial. Karena dua itu mungkin yang mesti ada di kuat. Kalau 2000 berikutnya 2009. Pilkada berikutnya kita kembali ke demokrasi normal kalau bahasa saya. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah sampai di penghujung acara kita hari ini. Bang Arfai, untuk menutup kita acara ini? Iya, saya kira di pemilihan kepala daerah kita khususnya Provinsi Jambi ya, untuk provinsi itu para elit lah ya harus memberikan ruang yang ada untuk masyarakat itu punya pilihan. Sebab kalau kita hanya mengandalkan pragmatis, hanya milih satu orang, mengusung hanya satu orang, kalau bahasa kerennya itu melewat kotak kosong, sesungguhnya itu adalah bukan suatu pilihan yang tepat. Rakyat untuk menyerahkan kedaulatannya
pada saat untuk memimpin Provinsi Jambi. Baik. Sehingga impian rakyat itu bukan pada satu orang seharusnya, diberikan pada lebih dari satu orang, sehingga itu bisa digantungkan impian di situ. Kalau hanya satu ya hanya satu orang gitu impian di situ. Mungkin itu lebih baik. Baik, Bang Warudin. Ya, kalau memang melihat dinamika hari ini yang kemudian mengarah pada satu pasangan calon yang sangat dominan, saya pikir ini perlu dipikirkan lagi oleh terutama 3 partai tersisa ya, untuk kemudian memikirkan bagaimana iklim demokrasi, fungsi partai berjalan efektif. Maka semoga ini kita punya ada pilihan yang lain gitu ya, sehingga tadi publik tidak terjebak pada satu pilihan saja kemudian tanpa pilihan lain, apalagi kotak kosong ya. Kita menyerahkan kepada kotak kosong rasanya sangat miris gitu, sehingga 3 partai politik yang tersisa semoga tergugah kemudian untuk menampilkan, menghadirkan pilihan yang lain kepada publik masyarakat, dan kepada masyarakat silahkan mencermati bagaimana rekam jejak ya karakter dari pemimpin yang akan dipilihnya. Semoga Jambi ke depan menjadi lebih baik lagi. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bang Dr. Farudin dan Bang Dr. Arfai. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kami, dan tentunya kita akan berjumpa lagi dalam Rumah Demokrasi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.